Dikabulkannya gugatan masa perpanjangan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun masih menjadi polemik di publik. Sebagian pihak menilai belum menemukan rasionalitas perpanjangan seperti dengan kepala lembaga eksekutif lainnya. Bahkan banyak juga yang mengaitkan dengan tahun politik yang akan datang dan sudah semakin dekat. Lalu bagaimana rasionalitas perpanjangan ini? Apakah semakin lama masa jabatan akan juga linear dengan kinerja yang semakin baik? Untuk menganalisanya sudah bersama kami mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin. Assalamualaikum, selamat sore. Pak Yasin, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dalam kabar baik. Dan nanti yang juga akan menyusul dalam dialog kita di sore hari ini adalah pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari. Dan kami juga telah berusaha menghubungi dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, tapi belum bisa bergabung pada dialog sore hari ini. Saya langsung, kalau begitu Pak Yasin, saya ingin tahu dulu bagaimana dari pengalaman Anda. Apakah 4 menjadi 5 tahun itu ada urgensinya dan apakah logika semakin panjang masa jabatannya akan bisa semakin kuat begitu Pak periode kepemimpinannya? Seperti apa? Ya, landasan hukumnya itu tidak melanggar UUD 45 karena masa jabatan 4 tahun itu sendiri tidak melanggar hukum, artinya punya kepastian hukum. Nanti ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif pada saat itu. Hingga sah adanya 4 tahun. Kalau sekarang ini ya kita menghormati putusan MK tentunya. Tapi kan ada hal-hal yang mengganjal. Hingga jadi polemik ini ya saya ikut merasakan bahwa kenapa kok harus 5 tahun. Kalau harus disamakan dengan 12 lembaga yang lainnya, lembaga lainnya itu berbeda dengan KPK. Artinya KPK punya unik tersendiri. Karena KPK itu adalah extraordinary body, yaitu yang punya kekuasaan yang luar biasa dibanding dengan penegak hukum yang lainnya dalam hal penanganan kasus korupsi. Misalnya saja penyitaan tidak harus melaporkan ke hakim, penyadapan juga seperti itu dimulai dari tahapan penyelidikan. Baik. Dan pimpinan KPK kalau tersangka itu sudah harus lengser dari jabatannya. Itu banyak hal yang tidak sama, memang batasan 4 tahun itu agar tidak melakukan katakanlah kesalahan yang berupa abuse of power karena kewenangan yang besar itu. Dan yang kedua dari aspek siapa yang harus menerima perpanjangan ini setelah diputuskan ini. Dan Presiden akan menetapkan suatu keputusan ya, surat keputusan Presiden itu mengenai masa jabatan. Baik, baik. Seharusnya tidak masa yang sekarang. Ini berarti kan retroaktif sesuatu yang sudah diputuskan oleh legislatif dan eksekutif yang tercantum di dalam suatu undang-undang itu pasal 34. Ya, maka ya itulah yang dipakai. Nanti kalau ada perubahan atas katakanlah dikabulkannya judicial review oleh Nurul Gufron ini, yaitu berlakunya itu adalah prospektif bukan retroaktif. Sehingga juga punya kepastian hukum. Baik. Pak Yasin, artinya Ya. akan sangat ditentukan bagaimana apakah menggunakan revisi undang-undang oleh DPR atau kemudian Perpres yang akan dikeluarkan oleh eksekutif. Tapi sebelum ke sana kemudian saya masih ingin mencoba apakah kemudian logika yang digunakan itu masih bisa diterima publik gitu. Artinya dengan kemudian kalau saya mengutip salah satu hakim MK mengatakan, Arief Hidayat mengatakan bahwa pertimbangannya adalah ketika 4 tahun maka akan mengalami atau menghadapi 2 periode presiden yang berbeda, 2 periode DPR yang berbeda, maka akan sangat rentan soal independensinya. Tapi ketika 5 tahun maka ketika dia terpilih adalah periode sebelumnya, ketika dia menjabat adalah eksekutif dan legislatif di periode yang berbeda. Apakah itu bisa kita terima begitu logika seperti itu, Pak? Logika itu tidak bisa kita terima. Justru berubahnya Undang-Undang 30 menjadi Undang-Undang 19 itu rentan terhadap independensi KPK. KPK-nya di bawah eksekutif, kemudian para pegawainya berubah jadi ASN. Gampang disetir, independennya menjadi tidak ada. Jangan yang itu yang diutik-utik masalah independensi. Undang-undang sekarang ini loh menggiring bahwa KPK itu tidak ada independensinya. Jadi akan menerima sana sini baik pimpinannya maupun jajarannya itu dari tekanan-tekanan dari luar karena statusnya ASN. Kita bayangkan kalau pada waktu menangani kasus besar yang menyangkut itu pejabat negara dari unsur eksekutif
atau legislatif, kemudian ditelepon, kamu kan ASN. Kalau meneruskan kasus ini, nanti karirmu juga terancam, coba. Oke. Apakah independen seperti itu? Malah menjadi bagian begitu dari eksekutif begitu ya Pak? Iya, sekarang itu sudah tidak independen. Jangan dikait-kaitkan kalau 2 periode. 2 periode presiden, 2 periode DPR memilih 2 kali misalnya, atau 1 periode memilih 2 kali. Itu tidak berpengaruh terhadap independensi KPK. Lah kan sudah berjalan selama 4 periode yang kami alami itu. Baik. Kami ikut periode 1, periode 2 ya. Apakah ada independensinya terganggu? Tidak ada. Ini aja dibuat-buat aja alasan itu. Kalau menurut pendapat saya, Baik. itu Bung Bram. Oke, berarti masih kita belum belum masuk dalam rasionalitas publik begitu ya. Tapi kemudian yang menarik Ya, Anda, saya kira begitu. Anda tadi juga sudah mengatakan apakah kemudian bisa diterapkan pada periode ini yang kemudian berakhir pada Desember atau kemudian pada periode berikutnya. Lalu bagaimana sebenarnya kita mencermati sembari kita menunggu begitu apakah ada revisi undang-undang atau kemudian Perpres. Sedangkan beberapa waktu sebelum putusan MK kan kita tahu pemerintah bahkan sudah mengumumkan akan membentuk pansel. Ini kan seakan-akan ada hal yang saling keterkaitan begitu Pak, publik menilainya. Seperti apa Anda melihat? Ya, kalau review undang-undang atau revisi undang-undang yang sudah jadi undang-undang 19 tahun 2019 ini akan makan waktu yang lama. Kalau menurut saya itu akan muncul perpres. Perpresnya itu agar tidak ada konflik kepentingan. Yang mengajukan itu adalah yang periode sekarang kemudian diberikan ke dia. Ini kan timbul pertanyaan publiknya ada apa? Apa ada political bargaining atau gimana? Akibat dari ya menjadi tidak independensinya KPK itu menurut kepercayaan masyarakat pada umumnya kan seperti itu dengan berubahnya undang-undang itu. Sehingga untuk amannya ini harus tidak retroaktif tapi prospektif. Nah, sehingga yang mengajukan ya harus legowo ini kan ini bukan untuk kepentingan pribadi, lembaga ini untuk kepentingan publik. KPK bertanggung jawab kepada publik bukan untuk dirinya sendiri. Yang mengajukan berhasil ya syukur alhamdulillah, tapi untuk yang menerima perpanjangan itu adalah periode berikutnya. Karena sudah menjadi putusan MK gitu loh. Jadi tidak konflik of interest, terus ada dugaan seakan-akan ini duduk di dalam suatu zona nyaman, kemudian minta dipanjangkan, sementara prestasinya juga tidak bagus kinerjanya, gitu, bahkan declining menurut pandangan masyarakat. Begitu Bung Bram. Oke, apalagi kemudian ini rasanya last minute begitu Pak ya, hanya beberapa bulan jelang akhir pergantian pimpinan KPK begitu ya? Pansel harus, pemilihan itu harus jalan terus, harus segera dibentuk ini. Untuk mengikuti, jangan terpengaruh dengan ini. Saya kira untuk yang bijaksana seperti itu, sehingga publik bisa menerima kalau seperti itu, bukan untuk kepentingan person ini, judicial review ini, person yang ada di KPK yang minta perpanjangan sementara, ya prestasinya minim, sedangkan apa itu namanya, AHA yang mencuat di masyarakat ini kan suatu berita-berita yang kurang mengenakan ini. Masa harus diperpanjang seperti itu. Oke, berarti artinya pun belum keluar Perpres, artinya aturan hukum turunan yang paling mungkin dilakukan hari ini, artinya pimpinan KPK yang ada hari ini harus sudah paling tidak bersiap begitu Pak ya dengan akhir masa jabatannya ya, karena memang belum ada aturan-aturan secara jelas menerjemahkan dari revisi undang-undang di MK itu. Iya, saya khawatir begini Bung Bram. Ini amar keputusannya itu mengatur pasal 29E dan pasal 34. Sementara ada pasal lain yang mengatur tentang Dewan Pengawas. Itu tidak menjadi amar keputusan, yaitu pasal 37A. Aduh bagaimana ini? Kan artinya ini kan keburu-buru, akhirnya banyak hal yang seharusnya juga dimasukkan amar keputusan, maka itu terlewat atau tertinggal. Kan tidak lucu kalau Dewan Pengawas masa jabatannya 4 tahun, kemudian pimpinan KPK 5 tahun. Nah, ini masih ada kejanggalan-kejanggalan di dalam amar keputusan MK itu. Sangat terlihat buru-buru, kan Pak Yasin, Anda melihat? Pendapat, gitu. Seperti itu, Bung Bram. Iya, artinya sangat terburu-buru begitu ya, hanya kemudian soal masa jabatannya saja yang kemudian menjadi perhatian begitu ya, menurut Anda? Enggak, artinya tidak komprehensif mengatur bahwa
masa jabatan pimpinan KPK ini diatur di pasal 29E dan 34, sedangkan masa jabatan itu juga muncul di dalam pasal 37A yang mengatur tentang masa jabatan Dewan Pengawas. Nah, apa harus dicocokkan? Nah, Dewan Pengawas adalah sama dengan pimpinan KPK, kan jadi rancu nanti. Oke. Harus punya kepastian hukum, gitu loh. Maksud saya begitu. Harus punya kepastian hukum kalau mengatur masa jabatan pimpinan KPK, juga harus disentuh atau juga direvisi atau di dalam amar keputusan itu menyangkut pasal yang mengatur masa jabatan Dewan Pengawas yang mengawasi pimpinan KPK. Oke, baik. Oke, kalau dengan logika seperti itu artinya kita akan kembali mempertanyakan ketika dasarnya adalah soal keadilan pimpinan KPK dengan lembaga eksekutif lain, tapi sedangkan dewas yang ada di dalamnya juga ternyata belum dirubah begitu. Nah, kemudian saya ingin melihat maju ke depan begitu Pak. Ini sudah kemudian diputuskan MK, tentu kita masih menunggu paling tidak perpres yang paling memungkinkan terjadi. Bagaimana kemudian hari ini publik masih bisa optimis, publik masih bisa mengawal agar kemudian seperti yang Anda katakan ini tidak menjadi kepentingan pribadi atau kelompok yang ada hari ini, tapi juga untuk KPK ke depannya seperti itu. Bagaimana Pak Yasin? Ya, untuk bisa meredam kecurigaan-kecurigaan, bahkan ada sebagian berpendapat ini berkaitan dengan agenda politik, perpres, pilihan presiden itu tahun 2024. Jadi ada yang ingin menduga ini karena ada perpanjangan, ini pasti ada bargain-bargain yang lain. Jadi untuk menutup itu seperti itu, ya harus prospektif saja bahwa ini berlaku untuk pimpinan periode 2024 hingga periode 2029. Gitu Bung Bram. Oke, baik. Nggak ada ini nanti ada calon presiden yang ditersangkakan oleh KPK yang ramai di publik kan seperti itu sekarang. Oke. Itu untuk bargaining politik sebagai imbal jasa perpanjangan misalnya perpanjangan masa jabatan 1 tahun ini, ya nanti KPK akan berbuat sesuatu sesuai dengan deal-deal tertentu. Itu kan dugaan orang itu. Saya tidak mengatakan, ya saya membaca media itu seperti itu. Baik. Untuk meredam seperti itu, prospektif saja yang bagus kalau menurut pendapat saya. Seandainya keputusan atau peraturan presiden itu muncul untuk menindaklanjuti putusan amar keputusan MK ini. Baik. Bung Bram. Oke, baik Pak Yasin. Nanti soal kekhawatiran, kecenderungan yang Anda sebutkan tadi akan coba kita konfirmasi kepada pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari, dan kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan masih dengan tema dialog polemik masa jabatan pimpinan KPK yang menjadi 5 tahun. Masih bersama kami mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin dan juga yang baru bergabung sama kami pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari. Mas Ferry sudah bergabung dengan kami? Sudah, Mas. Baik Mas Ferry, tadi sebelum jeda saya dan Pak Yasin membahas bagaimana adanya kekhawatiran soal kecenderungan ini digunakan sebagai alat politik begitu, apalagi hari ini ramai di publik soal bahasan tersebut. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah sangat urgent begitu merubah 4 menjadi 5 tahun? Apakah 5 tahun ini bisa menjadi semacam linear, semakin panjang akan semakin kuat begitu? Ya. Pertama perlu dijelaskan dulu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh berlaku surut. Karena azas hukum non retroaktif itu kan azas hukum universal ya, berlaku umum gitu. Jadi tidak mungkin diberlakukan surut mundur untuk pimpinan KPK yang sudah dihitung masa jabatannya 4 tahun. Dia harus prospektif, dia akan ke depan. Nah tentu saja membacanya tidak boleh letter-like begitu ya. Membacanya juga harus dilihat lebih luas. Salah satu yang kemudian menjadi alasan membaca ini akan berkaitan dengan kondisi politik, ya memang ini tahun-tahun, bulan-bulan menuju bulan politik. Pimpinan KPK mau diseleksi. Mereka hanya tersisa masa jabatannya 6 bulan. Nah, 6 bulan ini mereka akan sibuk proses seleksi ya, sebagian besar akan ikut seleksi ini.
Dan tentu saja kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan nuansa politik akan terhenti mereka tangani. Dengan ditambah 1 tahun ini, ada ruang lagi untuk memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pencalonan presiden tertentu. Jadi sulit dibantah bahwa penambahan 1 tahun ini memberikan ruang tambahan bagi pimpinan KPK yang ada saat ini untuk kemudian menjegal calon-calon presiden tertentu. Oke. Nah, kita tidak bisa menafikan ini. Kekhawatiran itu ada begitu ya? Kalau memang ini bukan tujuan politik, maka proses seleksi harus tetap dijalankan dan pemberlakuan 5 tahun akan berlaku untuk pimpinan KPK berikutnya. Oke. Nah, itu akan menghindari tensi memang ini ada tujuan politiknya. Kalau tidak, sudah bisa saya pastikan ini motifnya politis. Oke, berarti artinya kita akan menunggu begitu ya, apakah kemudian Perpres itu akan mengatur pada periode sekarang atau kemudian berikutnya begitu pada nanti setelah Desember. Mas Ferry, kan ada nuansa politis yang bisa kita tangkap. Sehari sebelum putusan MK, tiba-tiba istana mengumumkan akan menjalankan dan mencari pansel-pansel untuk mencari pimpinan KPK. Oke. Tapi kok sehari setelah itu, tiba-tiba ada putusan MK. Jadi seolah-olah istana mau bilang, kami sesungguhnya berniat menjalankan undang-undang KPK, tapi gara-gara ada putusan MK ini, kita tunda. Jadi ini semacam apa ya, kamuflase terhadap tujuan istana sesungguhnya untuk menggagalkan seseorang untuk menjadi pimpinan atau menjadi calon presiden di kemudian Tapi hari. bukankah kemudian ketika belum ada aturan turunannya begitu harusnya panselnya tetap berjalan seperti yang Pak Yasin juga sampaikan tadi, panselnya harus berjalan sebelum ada ketentuan baik Perpres ataupun revisi undang-undang begitu Mas Ferry? Betul. Bagi saya malah begini, tidak perlu menunggu aturan yang lain, yang jelas putusan MK ini berjalannya ke depan, prospektif untuk pimpinan KPK. Kecuali memang ditujukan perpanjangan ini untuk menjegal calon tertentu. Nah, tidak boleh ragu lagi karena memang secara aturan, secara azas hukum memang berlakunya ke depan, tidak boleh mundur ke belakang. Saya selalu mencontohkan ada dalam teori tata negara bahwa dulu Senat Amerika itu boleh menaikkan gaji. Tapi tidak mungkin mereka naikkan gaji karena itu akan ada konflik kepentingan. Maka diubahlah konstitusinya. Mereka tetap boleh naik gaji, tapi berlaku untuk Senat periode berikutnya. Oke, baik. Untuk menghindari konflik kepentingan. Baik, Jangan-jangan kalau ini tidak diberlakukan berikutnya, tentu akan ada konflik kepentingannya. Baik, kalau begitu pertanyaan terakhirnya sama dengan apa yang kemudian saya tanyakan kepada Pak Yasin tadi untuk Mas Ferry saat ini. Bagaimana hari ini kita publik masih bisa optimis walaupun kita masih menunggu tentunya ada aturan turunan baik Perpres atau revisi undang-undang, dan apakah Anda maupun teman-teman koalisi sipil ini akan melakukan perlawanan hukum begitu terkait dengan putusan MK kali ini? Singkat saja, Mas Ferry. Saya tidak melihat di dalam putusan MK ada pernyataan bahwa diberlakukan untuk pimpinan yang ada saat ini. Yang menyatakan bahwa diberlakukan untuk pimpinan saat ini kan Humas KPK. Humas KPK bukanlah Humas Mahkamah Konstitusi. Humas Mahkamah Konstitusi bukanlah putusan Mahkamah Konstitusi. Mari kita jernih membacanya bahwa putusan MK semuanya berlaku ke depan, bukan berlaku mundur ke belakang. Jadi kalau kita mau menjalankan hukum, kita harus optimis bahwa ini ada azasnya. Azasnya tidak boleh diberlakukan surut. Baik, baik. Harapannya tentu aturannya cepat keluar agar tidak ada perbedaan tafsir begitu ya. Apalagi tadi Anda mengatakan Humas MK saja tafsirnya ternyata berbeda begitu. Ini tentu akan cukup membingungkan publik jika tidak ada kejelasan. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, dan sebelumnya juga ada Pak Yasin, mantan Wakil Ketua KPK, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum.